Jikalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan melakukan secara direct, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu alasan mengapa kita menginginkan benda tersebut, mengapa kita menginginkan hajat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pesan Langit Official dalam program Pola Rezeki. Sahabat, izinkan saya memulai materi hari ini dengan sebuah storytelling atau cerita. Di suatu kota hiduplah seseorang pengusaha yang kaya raya. Pengusaha tersebut suatu hari mengalami sebuah insiden atau kecelakaan. Ketika pengusaha tersebut mengalami sebuah kecelakaan, ternyata ada dua orang pemuda yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian pengusaha tersebut memberitahu kepada pemuda tersebut bahwasanya besok datanglah ke kantorku, kalian boleh meminta sesuatu, insya Allah jika aku sanggup, aku akan mengabulkannya. Kemudian keesokan harinya sang pemuda yang pertama datang dan menemui sang pengusaha tersebut. Kemudian pemuda tersebut berkata, "Wahai pengusaha, aku menginginkan sesuatu. Bisakah engkau mengabulkannya?" "Apa keinginanmu?" kata pengusaha. Kemudian sang pemuda tersebut menjawab, "Wahai seorang pengusaha, aku menginginkan sebuah mobil, di mana mobil tersebut ingin sekali kumiliki dari dulu. Mobil tersebut sudah lama sekali kucita-citakan." Kemudian pengusaha tersebut bertanya kepada pemuda itu, "Mengapa engkau menginginkan mobil tersebut, wahai pemuda?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Wahai pengusaha, mobil ini akan kugunakan untuk kepentinganku, keluargaku, karena selama ini adalah cita-citaku. Aku ingin hidup layak seperti orang lain." Kemudian pengusaha tersebut memberikan sebuah mobil dan pemuda tersebut pun pulang. Keesokan harinya, pemuda kedua datang menemui pengusaha tersebut. Ternyata pemuda kedua ini juga menginginkan hal yang sama, tetapi juga dia ditanya juga oleh pengusaha tersebut, "Wahai pemuda, mengapa engkau menginginkan sebuah mobil?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Wahai pengusaha, aku berniat membeli mobil ini karena pertama ingin kugunakan untuk diriku dan keluargaku, kemudian yang kedua, mobil ini akan kugunakan untuk menolong tetanggaku, saudara-saudaraku di kampung, karena selama ini mereka pergi ke rumah sakit, ketika sakit mereka harus menyewa mobil, bahkan harus datang dengan menggunakan motor seadanya." Kemudian pengusaha tersebut tersenyum dan mengeluarkan uang dengan jumlah yang begitu banyak, plus dengan satu buah mobil. "Wahai pemuda kedua, niatmu sungguh baik sekali, sungguh luas sekali. Maka izinkan aku memberikan hadiah ini untukmu. Maka pergunakanlah dengan baik." Sahabat dimanapun Anda berada, nah ini adalah sebuah ilustrasi di mana seorang pemuda tadi mempunyai keinginan yang luas dibanding dengan pemuda yang pertama. Nah, salah seorang guru saya mengajarkan, jikalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan melakukan secara direct, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu alasan mengapa kita menginginkan benda tersebut, mengapa kita menginginkan hajat tersebut. Contohnya saja, bila teman-teman ingin memiliki sebuah rumah, maka mulai hari ini kita niatkan
kita memiliki rumah besar agar anak-anak yatim bisa tinggal di rumah kita. Kita mempunyai cita-cita ingin memiliki mobil, maka kita berniat agar mobil tersebut bisa digunakan juga untuk orang lain. Nah, tentu Allah juga akan melihat dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kita berdoa meminta kepada Allah dengan alasan yang luas, tetapi juga Allah akan memandang apakah dengan harta yang Allah berikan hari ini sudah kita gunakan untuk menolong orang lain atau tidak. Contohnya ketika kita minta mobil agar kita bisa menolong orang lain, berbagi dengan orang lain, dengan mobil tersebut kita bisa membawa tetangga, kerabat ketika dia sakit ke rumah sakit. Apakah dengan motor yang Allah titipkan hari ini kita gunakan untuk menolong mereka atau menolong orang lain? Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah begitu indah didengar. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau, berikanlah hamba rezeki yang lebih, karena hamba merasa rezeki hari ini yang hamba bagi kepada saudara-saudara hamba terasa kurang. Hamba ingin berbagi lebih, hamba ingin bisa membantu orang lain lebih banyak. Sahabat-sahabat di rumah, semoga dengan materi kita hari ini, dengan memperluas niat maka akan memperluas rezeki, itu bisa kita amalkan. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin hari ini masih banyak masalah, mungkin masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah di bisnisnya, semoga Allah kasih jawaban, Allah berikan solusi. Dengan kita berusaha memperbaiki hati ini, Allah juga perbaiki kehidupan kita. Sabar-sabarlah kita dalam menghadapi kehidupan ini, karena apa? Memang untuk berubah itu memerlukan sebuah proses, memerlukan sebuah waktu yang kita juga harus berusaha lebih keras meyakinkan bahwa kita berusaha baik dan Allah pun menilai kita. Baik, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga dengan materi pola rezeki hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua, dan dengan materi video-video singkat ini juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita. Mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.